Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bima Laksono dari program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi ekuivalensi dan otomata minimal. Relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi yaitu relasi yang dimana terdapat hubungan elemen-elemen yang dianggap setara. Terdapat tiga properti relasi ekuivalensi. Yang pertama yaitu refleksif. Refleksif merupakan relasi yang memiliki elemen di dalam himpunan yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya yaitu terdapat refleksi himpunan A dan himpunan A pada elemen R, yang dimana A memiliki hubungan dengan A itu sendiri. Yang kedua yaitu relasi simetrik. Relasi simetrik sendiri merupakan relasi yang memiliki dua elemen himpunan yang saling berhubungan. Contohnya yaitu pada terdapat himpunan A dan B, yang dimana A memiliki hubungan dengan B dan sebaliknya yaitu B memiliki hubungan relasi pada A. Yang ketiga yaitu transitif. Transitif merupakan relasi yang memiliki tiga elemen himpunan atau lebih, yang dimana jika elemen 1 terkait dengan elemen 2 dan elemen 2 terkait dengan elemen 3, maka elemen 1 juga dapat terkait pada elemen 3. Contohnya yaitu pada himpunan A, B, dan C. A memiliki relasi hubungan pada B dan B memiliki relasi hubungan pada C. Yang artinya terdapat kemungkinan A mempunyai hubungan relasi langsung pada elemen C. Yang selanjutnya yaitu acceptance equivalence. Acceptance equivalence merupakan penyederhanaan automata dengan menggabungkan state-state yang memiliki transisi yang sama. Contohnya di sini terdapat automata 1, 2, 3, 4, 5 dan final state-nya 6, yang dimana terdapat banyak transisi yang bisa disederhanakan seperti di gambar bawah ini, yang dimana 1A, B dapat menuju ke dapat melakukan transisi ke 2 atau 3. Kita dapat menyederhanakannya dengan transisi di atas 2 dan 3 melakukan transisi A dan kembali ke 1 yang dapat disederhanakan. Selanjutnya yaitu 2 atau 3 melakukan transisi ke 4 atau 5 yang juga bisa disederhanakan. Kemudian 4 melakukan transisi B ke 5 dan 5 melakukan transisi B ke 4, yang dimana bisa dipersingkat dengan melakukan looping. Selanjutnya yaitu 4 atau 5 menuju ke 6 dengan state A, yang dimana dapat disingkat dengan hanya menggunakan satu kali transisi saja. Baik, selanjutnya yaitu otomata minimal. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa suatu DFA bisa dikatakan minimal tanpa melakukan konstruksi kelas ekuivalensi? Solusinya yaitu dengan cara menggabungkan state yang memiliki acceptance equivalence. Sebelum melakukan penggabungan state, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu state yang tidak acceptance equivalence atau dari state final dan state non-final, dan dapat dilanjutkan dengan melakukan pencarian state yang non-acceptance equivalent. Di sini ada contoh otomata DFA. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat tabel untuk semua pasangan per state-nya. Seperti di gambar ini, state awal ada di bawah dan final state ada di atas dengan menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu final state dari 6, 5, 4, 3, dan 2. Langkah pertama yaitu dengan menandai pasangan state final dan state non-final dengan angka 1. Yang langkah kedua selanjutnya itu kita memberi tanda
pada 2, 4 karena lambda 2 transisi A sama dengan 1. Bisa dilihat 2 melakukan transisi kepada A yang mendapatkan hasil 1. Dan lambda 4 A yaitu di mana transisi 4 melakukan transisi kepada melakukan transisi A yang dapat menuju ke 6. Dan 1,6 sudah ditandai. Ini 1,6 sudah ditandai. Lalu langkah ketiga, beri tanda 3,5 karena 3, A sama dengan 1, yaitu 3 melakukan transisi ke A dengan yang akhirnya menuju ke state 1. Yang selanjutnya adalah 5, A yang dimana hasilnya 5 melakukan transisi A dan menuju ke final state. Dan 1,6 sudah ditandai. Jadi kita hanya menandai ke 5 dan 3 saja karena 1 dan 6 sudah ditandai. Selanjutnya yaitu langkah keempat dengan memberi tanda 2,5 karena 2 transisi A menuju ke state 1 dan 5 transisi A menuju ke final state dan 1,6 sudah ditandai. Lalu langkah kelima yaitu memberi tanda 3,4 karena 3 melakukan transisi A yang menuju ke state 1 dan 4 melakukan transisi A yang menuju ke final state dan 1,6 sudah ditandai. Selanjutnya yaitu langkah ke-6 dengan memberi tanda pada state 1,5 yang di mana state 1 melakukan transisi A dan mendapatkan hasil 3 dan 5, A melakukan transisi dan mendapatkan hasil 6 yang dimana 3,6 sudah ditandai. Selanjutnya yaitu langkah ke-7 dengan memberi state 1,4 yang dimana 1 melakukan transisi ke A dengan mendapatkan hasil state 3 dan 4 melakukan transisi ke A yang mendapatkan hasil final state yaitu 6 dan 3,6 sudah ditandai. Selanjutnya yaitu langkah ke-8. Kita memberikan tanda pada state 1 dan 3 karena state 1B melakukan transisi B yang mendapatkan yang menuju ke state 2. Lalu state 3 melakukan transisi B yang mendapatkan state 5 dan 2,5 sudah ditandai. 2,5 telah ditandai. Yaitu selanjutnya state ke-9 dengan memberi tanda 1 state 1 dan 2 karena 1B melakukan transisi B yang mendapatkan hasil state 2. Lalu 2 melakukan transisi B yang mendapatkan state 4 dan 2,4 telah ditandai. Selanjutnya yaitu karena tersisa pasangan 2,3 dan 3, 4 dan 5, pasangan state yang tersisa tinggal 2,3 dan 4,5. Pasangan ini tidak bisa ditandai karena telah terjadi acceptance equivalent yang dimana 2 dan 3 melakukan transisi A yang akan menuju ke state awal dan 2 dan 3 transisi B juga bisa melakukan transisi yang menghasilkan 4 atau 5.
Dan 4,5 dinyatakan acceptance equivalent karena transisi B, karena 4 melakukan transisi B yang akhirnya menuju ke 5, dan 5 dapat melakukan transisi B yang menuju ke 4. Dan untuk melakukan transisi 4 dan 5 melakukan transisi A yang dimana hasilnya akan menuju ke state 6. Dan ini adalah hasil akhir dari otomata minimal, hampir sama dengan acceptance equivalence. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.